Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah, dan kesatuan Roh Kudus sertamu. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan satu hari raya, itu hari raya Petrus dan Paulus. Dua rasul yang sangat spesifik. Kalau Paus Fransiskus mengatakan dua rasul yang pendosa, tapi pendosa inilah yang dipilih oleh Yesus menjadi soko, guru, dan tiang. Malahan Petruslah batu karang dari gereja kita, di mana gereja didirikan. Dan memang Petrus dan Paulus mempunyai suatu sebenarnya sifat yang berbeda, tapi perbedaan itulah memperkaya gereja kita. Kita merayakan hari raya ini sekaligus kita mau ingin menekankan bahwa gereja itu apostolik, datang dari para rasul, dan satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita mendoakan juga pemimpin gereja kita itu Bapak Paus, yang memang mempunyai beban berat dalam zaman modern ini. Semoga semangat Petrus dan Paulus selalu berada dalam gereja kita, sehingga apapun yang terjadi, gereja kita kokoh dan kuat. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, biasanya kan kalau masuk jadi pegawai atau pekerja di dalam satu perusahaan, adanya tes psikologi. Lagi yang terakhir ini kan KPK. Ada lagi tes wawasan kebangsaan dan seterusnya. Jadi katanya, ini ceritakan, Yesus berkonsultasi dengan psikolog untuk merekrut anggota-anggotanya. Jadi psikolog mulai melihat dan mewawancarai para murid Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, Judas. Akhirnya dibuatlah rekomendasi tentang Petrus, kata psikolog ini. Dia sangat tidak stabil. Dia mudah emosi dan meledak-ledak. Dan akhir-akhir ini pekerjaannya sebagai nelayan tidak begitu bagus, karena selalu dia ingin, katanya, mengikuti kamu. Maka penilaian kami, kalau dia ikut ke dalam kelompok ini, akan membawa sikap yang sangat negatif dan bisa menghancurkan kelompok. Jadi karena itu usul kami, tidak lulus, pecat. Tentang Judas, luar biasa. Dia sangat bisa menjawab dan dia ekonom yang bertanggung jawab. Dia tahu uang keluar dan uang masuk dan betul dijaganya duit itu. Usul kami, dialah. Sebab dengan dia, maka kelompok Anda akan bisa maju dan berjaya. Nah itulah. Tapi yang terjadi, justru si Judaslah pengkhianat dan si Petruslah batu karang. Dan di atas Petrus ini yang meledak-ledak itu, disitulah kunci kerajaan surga. Padanya lah kunci kerajaan surga, dan disitulah gereja didirikan. Sebenarnya bagaimana ya? Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, Yesus kalau dikatakan itu tak pernah
menilai kita dari dosa-dosa kita. Yesus menilai kita dari kemungkinan yang akan terjadi dalam diri kita kalau kita mengikutinya. Potensi-potensi yang ada dalam diri manusia itu justru rupanya dilihat oleh Tuhan, ini potensinya. Dan memang terjadilah ketika Yesus atau Tuhan melihat pendosa pun merupakan satu aset. Pendosa. Semuanya kita pendosa. Dan karena Petrus dari pendosa dan Judas pendosa, kami baik-baik memang. Tapi akhirnya kita tidak dipilih. Karena terlalu baik atau apa ya. Jadi dalam hal ini kalau kita ikuti, inilah suatu misteri panggilan Allah. Kepada kita semuanya sebenarnya, Bapak dan Ibu siapapun, ada suatu misteri yang kita tidak mengerti. Dan kadang kita tidak mengerti. Mengapakah si bapak ini bisa memilih si ibu ini, dijodohkan, dan mengapakah anak ini begini, dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Misteri. Tapi dosa tidak akhirnya membuat manusia itu terpuruk dan selamanya jatuh. Nah, ini harus dilihat. Karena ada pertobatan. Jadi dosa itu memang ada dalam diri manusia, tapi jangan sampai membuat akhirnya betul-betul akhirnya terjatuh. Kalau kita lihat Petrus ya, memang luar biasa Petrus ini. Mengkhianati, malahan yang jelas-jelas mengkhianati. Ketika ditanya, kau kan muridnya? Siapa bilang? Bebemi. Oh, bilang aku muridnya. Oh, dilawannya kan. Kau yang ikut di situ. Siapa kau? Ada aku kenal itu. Disangkal mati habis-habisan. 3 kali. Sampai pernah juga Tuhan menarik dia dari apa kan. Karena ketika itu Yesus mengatakan saya anak manusia akan menderita dan seterusnya, tariknya. Jangan kau katakan begitu. Dikatakan pula kepada Yesus, sangkar jago dia sampai Yesus mengatakan, iblis, enyahlah kau. Bayangkanlah si iblis. Tapi disitulah misteri itu kan. Kedua tokoh ini tadi si Saulus lagi, Paulus ya, paling ngeri lagi. Ditangkapinya orang Kristen. Biar dibunuh, ikut dari situ ya, pamate, bunuh. Waktu martir pertama Stefanus, dia memegang baju-baju orang. Karena di sana melempar dengan batu, bukan batu yang sebesar ini ya, sebesar ini batu itu. Kalau sebesar ini mungkin masih apa? Ini sebesar apa? Sebesar balok, buang. Dan si Paulus di situ. Dan dia terus pergi kemana-mana, ke sinagoga dan menangkapi, dan pergi dia sampai ke Damaskus kan untuk menangkap orang Kristen, pengikut Kristus. Pendosa yang dua inilah yang akhirnya memang dipakai oleh Tuhan. Tak tahu lagi kita itu kan. Memang akhirnya kalau dikatakan tadi ada transformasi dalam diri mereka, ada perubahan total dalam diri mereka. Sehingga berubah juga namanya ya. Petrus, Simon sebelumnya namanya, akhirnya menjadi Petrus. Saulus sebelumnya namanya menjadi Paulus. Ada perubahan. Karena perubahan sikap, dan Yesus, Tuhan melihat perubahan yang sangat mendasar. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, disinilah sebenarnya ketika kita lihat itu apa dasar kehebatan Petrus dan Paulus. Saya kira ada 3 kehebatan mereka ya, si pendosa ini. Memang Paus Francis mengatakan mereka berdua pendosa, tapi justru pendosa yang menjadi soko guru dari gereja. Pertama, Petrus dan Paulus itu setelah ya berubah nama tadi, transformasinya itu, mereka ini cinta kasih kepada Kristus luar biasa dan cinta kepada gereja luar biasa. Kristus dan gereja. Kristus sudah naik ke surga. Sekarang gereja. Mereka dua ini habis-habisan kasihnya kepada gereja luar biasa. Dan itu yang diterapkannya. Yang kedua, memang dia
atau mereka ini rendah hati dan selalu setia kepada kehendak Allah. Kemanapun disuruh oleh Tuhan dia akan pergi. Paulus juga begitu. Apapun yang pokoknya dia merendahkan diri dan selalu setia dan taat kepada kehendak Allah. Dan yang ketiga, setia sampai mati. Dan memang kita tahu ketika Petrus berada di Roma, sebenarnya Vatikan itu kan bukit. Di Italia itu bukit-bukit semua ya. Semua bukit-bukit, tidak seperti umpamanya Belanda. Belanda itu semua rata. Tak ada bukit, bukitnya kecil. Karena di bawah laut pula mereka kan. Kalau Italia, cuma mereka pandai membuat gedung-gedung itu. Kalau kita kan diratakan gunung atau bukit baru dibangun. Mereka mengikuti bukit itu sehingga kita tidak sadar bahwa Vatikan itu bukit sebenarnya karena diikutinya. Pamannya Istana Paus itu lebih tinggi, nanti museum lebih tinggi lagi. Sebenarnya bukitnya itu. Kita pikir karena bertingkat. Jadi akhirnya di sana kita lihat ya, Petrus disalibkan dengan tenang. Dan dia tidak mau seperti Yesus dibalikkan. Sehingga ketika gereja Santo Petrus di Medan Timur waktu itu kami buat dari gambar Yesus dari kaca terbalik ke bawah, saudara-saudara kita Muslim yang dekat gereja itu memanggil saya, pastor, sudah salah salibnya itu terbalik itu, bukan begitu katanya. Karena dia pikir padahal sesudah saya terangkan, katanya. Paulus sebenarnya sama besarnya gereja Petrus lebih besar, tapi gereja Santo Paulus pun di luar Roma besar sekali. Dia karena warga negara Roma memang dipenggal kepalanya, tidak bisa disalibkan. Karena disalibkan itu adalah orang yang budak-budak atau yang paling jahat. Paulus warga negara Romawi hanya dipenggal kepalanya. Setia sampai mati. Dan kalau memang kita membuat yang tiga ini, kita usah sampai mati mana dipenggal orang kita kan. Rupanya Tuhan membantu. Lihatlah, Petrus yang sudah dipenjarakan, di api, di rantai, malaikat datang melepaskan dia. Tanda keajaiban selalu ada. Dan saya kira para bapak dan ibu dan saudara sekalian, tahta Petrus dan juga Paulus yang kita rayakan pada hari ini, semoga menginspirasi kita. Marilah kita cinta kepada gereja, cinta kepada Kristus, dan taat kepada kehendak Allah, dan setia sampai mati kepada gereja, maka tanda keajaiban akan kita peroleh. Saya pernah mengolah sebuah lagu tentang ini, saya akan nyanyikan untuk Anda. Yesus bertanya, siapakah aku? Kami juga bertanya, siapakah engkau Yesus? Dari dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang kau Yesus. Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tapi Mesias apa? Ini yang belum ku yakin. Dari dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang kau Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kaulah semuanyaku. Tuhan Yesus, Tuhan
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Tuhan sertamu dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Pulanglah dan wartakanlah Injil bagaikan Petrus dan Paulus. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.